Sobat petani, bagaimana kabarnya? Untuk cuaca sekarang masih sering hujan. Tentu bagi tembakau yang sudah siap panen ini kurang menguntungkan ya. Tapi bagi yang baru nanam, mungkin ada sebagian petani yang masih baru nanam, ini masih sangat dibutuhkan. Curah hujan yang seperti ini masih sangat dibutuhkan. Contohnya bagi lahan di bawah ini, 1 bulan lagi atau minggu-minggu ini kayaknya ini sudah siap panen. Tembakaunya bagus, ada yang merah juga, ada yang sudah kuning. Maksudnya ini lagi, padahal daun tembakau kuning sering disebut merah. Tak patut. Coba lihat ke bawah, lihat lebih dekat seperti apa pertumbuhan tembakaunya. Yuk. Jadi seperti ini pertumbuhan tembakaunya. Kalau diperhatikan lebih dekat lagi, kayaknya ini jenis tembakaunya kasturi. Kasturi memang jenis tembakau yang bagus, kuning. Dan itu ada yang sudah kuning. Daun pertamanya banyak yang kuning, artinya ini sudah siap panen. Misalkan minggu-minggu ini terik mataharinya sudah bagus, cuacanya sudah bagus, ini sudah mulai bisa dipanen. Dan ini banyak yang dimakan ulat kayaknya, kurang tahu ya, ini sudah di pestisida atau di obat atau belum. Jadi untuk ulat tembakau seperti ini ulatnya, kayaknya ini masih belum diobat. Sayang sekali, pertumbuhan tembakaunya bagus tapi banyak dimakan ulat. Ada belalang juga, seperti itu belalangnya, belalang padi. Dan ada ulatnya juga, Masya Allah, ulatnya banyak. Ini orangnya kayaknya belum sempat untuk mengobat. Dan sudah berbunga seperti ini. Jadi jenis tembakau kasturi ini nanti kalau sudah dipetik bunganya akan menjadi lebih bagus lagi. Daunnya akan kuning seperti itu. Tembakaunya ini bagus, tapi banyak ulatnya. Sayang sekali ya. Enten benih. Niku nih kah? Enten tahu ke? Cik apa nih nganu nih kah? Nyawolaan. Olah tak obat. Ini banyak ulatnya ya, banyak hama ulat, tapi belum diobat sama orangnya. Ini ulatnya banyak itu. Wah, kasihan ini tembakaunya bagus, banyak ulatnya. Untuk pertumbuhannya ini bagus tembakaunya, tapi sayang belum diobat, belum di pestisida. Biasanya untuk obat itu ada drosban. Ini sudah kuat untuk hama ulat dan belalang yang kecil. Bulan-bulan sekarang ini sudah siap dipanen tembakaunya. Dan untuk rasanya biasanya daun kuning seperti ini akan mantap untuk rasanya, bisa harum nanti. Apalagi pupuknya, kalau pakai pupuk kompos alami seperti kotoran sapi gitu.
ini rasanya akan menjadi lebih enak. Yang sudah berbunga seperti ini biasanya nanti akan dibuang. Saya ambil contoh seperti ini, nanti dibuangnya seperti ini. Dan untuk daun yang di bawahnya ini akan lebih bagus lagi, akan menguning seperti itu. Di bagian atas ini akan menjadi kuning. Bunganya harus terawat. Dan ini sudah siap panen ya. Semoga saja cuacanya bagus, karena kasihan juga ini kalau tidak dipanen nanti daun pertamanya itu akan terbuang. Sekarang masih sering hujan seperti itu. Sekarang aja ini sudah mulai mendung. Semoga saja kedepannya cuacanya menjadi bagus, sehingga petani yang sudah siap panen ini bisa segera dipanen, bisa segera menguntungkan atau menghasilkan uang. Jadi seperti itu teman-teman, di tembakau itu perawatannya lebih banyak daripada pertanian lainnya, misalkan kopi contohnya, atau hampir sama dengan penanaman cabai. Di situ perawatannya memang agak banyak, mulai dari baru nanam, tanahnya harus dibersihkan dulu, ada pupuk dalam, habis itu perkiraan 15 hari atau 1 bulan dari awal penanaman ada pupuk luar. Setelah itu diperhatikan lagi, misalkan banyak hamanya seperti ulat atau belalang kecil yang memakan daun tembakaunya atau pucuknya, itu harus ada pengobatan di pestisida. Terserah obatnya itu tergantung kebutuhannya. Misalkan banyak ulatnya seperti barusan, itu bisa menggunakan Drusban Desis. Ini sudah kuat untuk membasmi hama ulat dan belalang kecil. Setelah itu bunganya harus dibuang, harus diperhatikan bunganya, sehingga rasanya itu bisa menjadi lebih enak, lebih mantap, bisa harum. Dan di tembakau ini tidak hanya itu, kerjaannya memang lumayan banyak. Setelah di ladang, perawatannya sudah bagus. Di penjemuran, misalkan cuacanya bagus, ini harganya tentu akan menjadi bagus. Kering dalam 1 hari harganya bisa tinggi. Tapi misalkan tidak kering dalam 1 hari, ini sudah turun harga, beda harga. Walaupun daunannya super, daunannya bagus, tapi tidak kering dalam 1 hari, ini sudah turun harga lagi. Jadi untuk pertanian tembakau ini memang sangat membutuhkan ketelitian, kehati-hatian, sangat membutuhkan ketelatenan juga. Sehingga kenapa banyak petani di sini yang beralih ke kopi sambil menanam tembakau, sambil menanam kopi? Karena di kopi itu lebih mudah perawatannya. Di kopi hanya tinggal membersihkan lahannya, terus menanam bibit kopinya. Setelah itu perawatan 1 tahun, 2 kali pemupukan. Setelah itu yang penting lahannya bersih, itu pertumbuhannya akan menjadi bagus. Setelah itu dipanen, tinggal panen, habis itu langsung dijual. Prosesnya lebih mudah di penanaman kopi. Tapi di tembakau ini ketika turun ke masyarakat tidak mungkin langsung ditinggalkan juga, karena ini sudah menjadi tradisi, kebiasaan, biasa menanam tembakau, baik itu hanya buat kebutuhan rokok
pribadi atau untuk kebutuhan jual ini sudah tidak bisa ditinggalkan juga, karena mereka sudah terbiasa, sehingga misalkan tidak menanam tembakau rasanya ada yang mengganjal. Walaupun di tembakau ini prosesnya lebih intens, lebih banyak daripada yang kopi. Intinya semua ikhtiar mereka, semua usaha mereka semoga bernilai ibadah juga. Hasilnya semoga banyak, semoga melimpah juga untuk memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan ekonomi mereka. Apapun itu usahanya, semoga bisa menghasilkan, semoga berkah. Karena pada dasarnya manusia hanya dituntut untuk berusaha, tidak bisa untuk menentukan hasil. Apapun, semua usaha tentu bisa ditiru, tapi untuk hasil tidak ada yang bisa menirunya. Seperti lahan ini contohnya, ditafsirkan hasilnya banyak, belum tentu juga. Ditafsirkan hasilnya rugi, belum tentu juga, karena faktornya sangat banyak sekali. Dari faktor cuaca, dari faktor ketelatenan juga, di faktor harga penjualan nanti. Dan pada intinya manusia hanya bisa berusaha, yang menentukan hasil hanya Yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.